pagi ini kita persiapan ke Gandaria, kurang lebih 70 km dari Sungguh Minasa. A few moments later. Sampai di Desa Gandaria untuk persiapan melakukan pertemuan. Bapak Kepala Dinas Penanaman dan Hortikultura, kemudian saya hormati Bapak Ibu Penyuluh Kabupaten, kemudian saya hormati TUPT, Bapak Ibu Penyuluh Wilayah UPT Gandaria. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan ini kita berada di BPP ini dalam rangka rapat atau pertemuan dengan penyuluh yang dihadirkan oleh Bapak Kepala Dinas kita. Selanjutnya salam serta salawat kepada pimpinan kita, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sebagai Rahmatan lil Alamin. Ini Bapak Ibu dan sekarang karena ini adalah baru-baru Lebaran kepada Bapak Kepala Dinas kami mewakili UPT Gandaria dan juga memberi Pak Daniel dan teman-teman semua. Jadi kami laporkan sedikit barangkali gadis wilayah kami bahwa setelah pertemuan di BPP yang lalu Pak Kadis, kami sudah tindak lanjut ke tingkat desa-desa. Saya dengan penyuluh teman-teman dan ada pun yang tidak sempat hadir karena sakit, jadi saya masuk ke desa langsung di kantor desa untuk sosialisasi Pak. Jadi kelompok tani kami undang melalui Pak Desa dan kami minta tolong ke Pak Desa terkait dengan pendataan ini untuk membuatkan edaran di masjid supaya informasi ini bisa cepat menyebar. Alhamdulillah di Ramadan juga setiap tahun itu diumumkan, khususnya wilayah Tombolok Pao. Bahkan di Tinggi Moncong juga saya minta tolong ke Pak Desa atau Pak Desa untuk dibantu kami Pak, karena kami ini petugas masih baru, khususnya di yang wilayah baru kayak Tonasa, Membahoy, Bontolerung sama Tamaona. Jadi untuk saat ini Pak Kadis kami laporkan data untuk penginputan RPKK 2022 belum masuk di kabupaten, tetapi sekarang Pak sudah ada masing-masing di tingkat penyuluh untuk diverifikasi Pak. Saya ambilkan contoh di Tonasa itu terakhir datanya 30 kelompok tani. Di Tonasa tadi malam Gapok Tani sudah datang. Untuk Gandaria itu sebentar sudah dijanji jam 1 sama Ibu Ardiana untuk ketemu diverifikasi sebentar. Untuk Pak Mursidin ini sudah banyak juga mungkin dikirim ke kabupaten, cuman laporan dari kabupaten minta fisiknya. Mungkin Pak Mursidin bawa sebentar, kita store nih kalau sudah ada, supaya ada perkembangan data kita di wilayah sini. Termasuk Majanang Pak Kadis tadi Pak Samsudin sudah jemput datanya. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari Pak sudah ada data yang di-store ke Pak Indar. Untuk diverifikasi tingkat kabupaten. Jadi kemudian mungkin saya laporkan juga Pak, ada beberapa yang kami temui kejadian di lapangan setelah berjalannya sosialisasi ini. Ternyata ada beberapa ketua kelompok itu Pak, kayaknya agak malas untuk mengurus, sehingga kami di sini selaku UPT dan teman-teman penyuluh ini mungkin kelompok yang ada perubahan itu mungkin butuh tambahan waktu karena mau dirombak pengurusnya. Begitu Pak Kadis, karena pengurus yang lama itu katanya tidak sempat lagi, jadi banyak yang ada yang beberapa yang berganti. Jadi saya suruh buatkan pengunduran diri dengan bukti rapat pengurus. Ada berita acara verifikasinya, sehingga itu mungkin kami mohon tambahan waktu Pak untuk yang kondisi kelompok seperti itu. Nah kemudian kejadian yang kami dapat di lapangan khususnya wilayah Tombolok Pao dengan Manimbahoy Pak, itu untuk di pengumpulan bukti fisik PBB untuk 2021 ada beberapa desa Pak Kadis itu SPPT 2021-nya belum dibagi. Belum dibagi ke masyarakat, sehingga mungkin masih menunggu. Tetapi desa lain sudah ada juga, karena saya sampaikan ke kelompok tani ataupun teman-teman penyuluh bahwa kalau memang lokasi ini bukan artinya ini lokasi hak milik, berarti bisa 2020. Artinya memang dijamin bahwa bukan tanah bergiliran, kecuali kalau karena di sini unik Pak, di Tombolok Pao di
sama dengan kasus Manimba Hoi, ada sawah yang bergilir sampai 10 kali, sehingga harus dicari betul-betul siapa yang menggarap. Ini yang butuh waktu, Pak. Iya, jangan sampai data ini double. Iya, jangan sampai yang menggarap 2018 memasukkan ini SPPT yang sama 2019 juga, 2020 juga, sehingga kita di sini betul-betul ini Pak cari siapa yang menggarap di 2021 ini. Nah, ini yang menjadi kendala, tapi tidak semuanya seperti itu, Pak. Iya. Jadi sekedar laporan barangkali begitu, Pak. Tadi baik pada teman-teman, mari kita dengarkan sama-sama petunjuk atau arahan dari Bapak Kepala Dinas. Waktu dan tempat, Pak, kan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman penjuru kabupaten yang saya hormati Bu PT, teman-teman penyuluh saya PT Kadrepia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena terus-terus nikmat yang diberikan kita nikmati sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan segala nikmat itu pengabdian kita semakin meningkat. Teman-teman sekalian, barangkali sudah sama-sama kita ketahui, sekarang ini adalah periode kedua Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati melaksanakan pemerintahan mulai 2021 sampai dengan 2025. Nah, di 2020 periode kedua ini Pak Bupati membuat visi khusus untuk pertanian adalah pertanian yang modern. Saya cari di literatur itu, saya tidak dapat apa yang disebut pertanian modern itu. Tapi saya merujuk apa yang disampaikan Pak Menteri Pertanian. Yang disebut modern itu adalah 50% diakibatkan karena perubahan teknologi, kemudian 50% diakibatkan oleh infrastruktur. Infrastruktur itu 25% disebabkan prasarana, 22% disebabkan sarana. Jadi kontribusi terbesarnya adalah perubahan teknologi. Artinya apa? Artinya di pertanian modern itu peran penyuluh tetap lebih dominan. Nah, untuk ke sana tentu kita harus membuat persiapan. Salah satunya adalah bagaimana menyiapkan data, menyiapkan data-data ini secara baik. Nah, ini persoalannya juga di pusat ini, sementara yang satu belum rampung, kita sudah dikasih lagi PR yang lebih berat. Baik, kita melihat saja dari apa yang menjadi PR kita selama ini. Kalau saya tidak salah kemarin waktu berdoa Pak Is, ini tanggal 30 ya? 30 Mei itu sudah rampung. Nanti kita bahas yang lain. Saya cuma mendengar dari teman-teman semua ini, teman-teman penyuluh, bagaimana kondisi per desa. Jadi kita melihatnya di desa itu berdasarkan SK Bupati, kemudian Simlu, kemudian RTKK. Di SK Bupati berapa kelompok taninya dan berapa petaninya, di Simlu berapa kelompok taninya, berapa petaninya, dan di RTKK berapa kelompok taninya, berapa petaninya. Tapi secara umum saya lihat kalau di UPT KDP ini sudah lumayan bagus lah. Tinggal bagaimana diperbaiki, ditingkatkan. Saya mau tekankan sama kita semua, tentu dinamika di dataran tinggi itu berbeda dengan dinamika dataran rendah. Kalau di dataran rendah itu saya tuntut untuk kehadirannya tiap hari. Bagaimana melayani teman-teman petani setiap hari. Jadi beberapa hari ini saya minta teman-teman kabupaten untuk melakukan supervisi, cek teman-teman. Tapi kalau di dataran tinggi tentu dinamikanya berbeda, pendekatannya berbeda.
Di dataran tinggi itu yang penting komunikasi dan koordinasi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Baik teman-teman sekalian, kita coba-coba melihat di masing-masing desa. Mohon laporannya teman-teman penyuluh. Kita mulai dari Tembelpau. Yang pertama untuk desa Kandiapia. Sekali lagi berapa di Kabupaten, kemudian berapa di Kabupaten itu kelompoknya berapa, jumlah petaninya berapa, kemudian di Simlo berapa kelompoknya, berapa petaninya, di RDKK berapa kelompoknya, berapa petaninya. Silakan, siapa penyuluhnya Kandiapia? Aniana? Ya, silakan laporkan. Terima kasih Pak atas kesabarannya. Kalau berdasarkan di SK Bupati Pak, itu 30 kelompok. Di Simlu Berapa kelompok di SK Bupati? 36 Pak. Berapa petani? Oke, di Simul berapa? Di Simlu saya kebetulan saya tidak tahu enggak Pak di Simlu karena saya tugasnya kemarin di RDKK. Kenapa? Sebelumnya Pak Muslimin di sini. Pak Muslimin sebelumnya di sini. Ya, kalau tidak kan data, jadi harus tahu. Oke. Kalau di data saya ini jumlah kelompok 36, kemudian jumlah petani 900, di Simulu 36, kemudian di RDKK 39. Artinya apa? Artinya ada penumbuhan kelompok 3 itu yang belum masuk di Simulu. Nah, ini ditindaklanjuti. Artinya apa? Di Kandiapia itu semuanya adalah kelompok tani dewasa. Tidak ada kelompok tani wanita, tidak ada kelompok tani taruna. Itu kalau melihat data ini. Nah, kalau jadi walaupun bukan kita operatornya, kita minta datanya di operatornya supaya ada yang kita jadikan pegangan gitu kan. Oh, masih kurang. Oh, sudah lebih gitu kan. Nah, oke. Kemudian Torasa. Siapa? Oke. Masih lah. Jumlah kelompok tani berdasarkan hasil itu Pak 38 kelompok. 38. Ya. Terus untuk jumlah petaninya itu kurang lebih 900 orang. Ya. Terus kalau di RDKK juga Pak 38 kelompok. Di sebelum 38. 38. Kalau di SKP Pak saya kurang. Baru saya dapat. Di SK Bupati itu 36 Ya. dengan 900.